Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatiana dari Kabupaten Indramayu. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kerangkeng kelas 10. Saya di sini akan menjelaskan hukum dan HAM. Perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, penerapan hukum dan HAM. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Keputusan Presiden. Apa itu hukum tidak tertulis? Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis disebut juga dengan hukum kebiasaan. Contohnya yaitu hukum adat dan dekret presiden. Hukum tertulis penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan tugas tegas bagi perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Sementara hukum tidak tertulis penting untuk memperkuat norma-norma, nilai-nilai, dan adat. Keduanya sama-sama penting dalam memastikan keadilan, stabilitas, dan harmoni dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut S.F. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari: 1. Menaati rambu lalu lintas. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. Tidak berbuat tindakan kriminal. Penerapan hukum dan HAM. Prinsip-prinsipnya yaitu prinsip-prinsip menegakkan hukum yang adil dan transparan, yaitu keadilan, kebenaran, akuntabilitas, dan keterbukaan. Individu memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia, bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memperjuangkan keadilan. Contoh upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yaitu 1. Menegakkan hukum secara adil. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pelayanan publik artinya memberikan pelayanan secara maksimal tanpa memandang status sosial, keadaan finansial, jabatan, dan lain sebagainya. Menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pelanggaran HAM. Masyarakat bisa sadar tentang adanya hak asasi manusia dan cara mematuhinya. Pengertian dan fungsi HAM menurut beberapa sumber adalah: hak asasi manusia menurut Quentoro Puerbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal yaitu hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak atas kewarganegaraan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelecehan seksual dan kekerasan gender, diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya, mencemarkan nama baik seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.